Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang KTT ASEAN. Nah, apa sih KTT ASEAN itu? Nah, KTT itu singkatan dari Konferensi Tingkat Tinggi. Nah, ASEAN itu adalah Association of Southeast Asian Nations. Biasa disebut juga sebagai ASEAN Summit. ASEAN Summit merupakan pertemuan tingkat tinggi para kepala negara atau pemerintahan negara anggota sebagai badan pengambil kebijakan tertinggi ASEAN. KTT ASEAN berawal dari pendirian organisasi ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, oleh 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand itu sendiri melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Latar belakang pembentukannya karena adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Hal tersebut mengemuka karena situasi di kawasan pada era 1960-an dihadapkan pada situasi rawan konflik, yaitu perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar dan konflik antar negara di kawasan yang apabila dibiarkan dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga menghambat pembangunan. KTT ASEAN pertama yang diselenggarakan di Bali, Indonesia pada tahun 1976 dan dihadiri oleh kepala negara dari 5 anggota ASEAN yang saat itu menjabat, antara lain dari yang pertama dari Republik Indonesia yaitu ada Soeharto, yang kedua dari Malaysia ada Datuk Hussein, yang ketiga ada Ferdinand Marcos, yang keempat ada dari Singapura ada Lee Kuan Yew, yang kelima dari Kerajaan Thailand yaitu Kuprit Pramoch. Pada pertemuan KTT ASEAN pertama, mereka meninjau kegiatan ASEAN sejak didirikannya pada tahun 1967. Para pemimpin negara ASEAN pada masa itu mengaku puas akan kemajuan yang didapatkan, terutama dalam memupuk kerjasama dan solidaritas antar negara anggota. Apresiasi juga diberikan oleh kepala pemerintahan Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand kepada Presiden Republik Indonesia atas kepemimpinannya yang dapat memberikan teladan selama pertemuan KTT pertama berlangsung. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan dari KTT ASEAN. KTT ASEAN ini sendiri mempunyai 4 tujuan. Yang pertama yaitu peningkatan integrasi ekonomi. Salah satu tujuan utama ASEAN adalah menciptakan kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA, dan juga mewujudkan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Yang kedua yaitu peningkatan infrastruktur dan konektivitas. KTT ASEAN juga berfokus pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas di Asia Tenggara. Negara-negara anggota berusaha untuk meningkatkan konektivitas jalan raya, pelabuhan, kereta api, dan juga bandara, serta memperluas akses ke infrastruktur digital. Kemudian yang ketiga yaitu peningkatan kerjasama investasi. KTT ASEAN berupaya untuk meningkatkan kerjasama investasi di antara negara-negara anggota dan juga dengan mitra-mitra di luar anggota ASEAN. Kemudian yang keempat yaitu peningkatan kerjasama dalam pengembangan SDM. KTT ASEAN juga bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam pembangunan sumber daya manusia atau SDM di kawasan ASEAN ini. Ini juga melibatkan peningkatan pendidikan dan pelatihan, kemudian ada pengembangan keterampilan, serta kolaborasi dalam inovasi dan riset. Kemudian pada KTT ASEAN 2023 ini memegang tema ASEAN Matters Epicentrum of Growth, yang bermakna melanjutkan dan memperkuat relevansi ASEAN dalam merespon tantangan kawasan dan global, serta memperkuat posisi ASEAN sebagai pertumbuhan ekonomi demi kemakmuran rakyat ASEAN. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ngomong-ngomong soal KTT ASEAN nih, kalian pada tahu gak kalau KTT ASEAN kali ini tuh dilaksanain di Labuan Bajo pada tanggal 9 sampai 11 Mei yang mengusung tema ASEAN Matters Epicentrum of Growth. KTT ASEAN akan berfokus pada penguatan ekonomi kawasan yang tumbuh cepat, inklusif, dan juga berkelanjutan. Mengenai tema ASEAN Matters ini, Retno Marsudi mengatakan bahwa tema ini memiliki 3 pilar utama. Yang pertama, ada ASEAN Matters yang menjadikan ASEAN tetap relevan
mampu menghadapi tantangan ke depan, serta terus mampu menjadi motor stabilitas dan perdamaian kawasan. Dan yang kedua, ada epicentrum of growth. Indonesia akan terus memperkuat kerjasama konkret, menggelar berbagai kerjasama, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh rakyat. Dan yang ketiga, yang terakhir, ada AOIP, Asian Outlook on the Indo-Pacific. Menurut Retno, pilar ini sangat penting karena semakin tajamnya rivalitas di kawasan Indo-Pasifik, ia ingin membangun kerjasama konkret dan inklusif dengan semua negara untuk menjadikan Indo-Pasifik sebagai kawasan damai dan sejahtera. Sementara Presiden Joko Widodo menekankan bahwa prinsip Indonesia di keketuaan ASEAN adalah kolaborasi dan kerjasama dengan siapapun. Dan kita juga tidak ingin ASEAN menjadi proksi siapapun, proksi negara manapun. Retno Marsudi mengatakan keketuaan Indonesia dijalankan di tengah berbagai tantangan dunia. Saat rivalitas antara kekuatan besar masih tajam dan masalah ekonomi di berbagai kawasan masalah di Indo-Pasifik serta Myanmar. Tak heran jika KTT ASEAN kali ini nanti akan dibanyak hadiri oleh orang-orang penting. Nah, untuk tahu hasil kelanjutan KTT ASEAN kali ini, kita lanjut ke Lenta dan Aiko. Hasil yang pertama dari pertemuan KTT ASEAN ke-42 ini adalah mengenai kepentingan rakyat, termasuk para pekerja migran dan juga perdagangan manusia. Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan bahwa ia mengajak pemimpin negara-negara ASEAN untuk menindak tegas para pelaku perdagangan manusia. Nah, hasil yang kedua ini terkait dengan adanya konflik Myanmar sampai dengan pentingnya kesatuan di ASEAN nih, yang dimana Presiden Jokowi sendiri ini mengatakan bahwa pencederaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan ini tidak dapat ditoleransi, dan juga 5-point consensus memandangkan ASEAN ini harus engage dengan semua stakeholder, dan inklusivitas ini harus dipegang kuat oleh ASEAN karena kredibilitas ASEAN ini sendiri sedang dipertaruhkan, dan juga kesatuan ASEAN ini sangatlah penting karena tanpa adanya kesatuan ini maka akan lebih bagi negara-negara lain atau pihak-pihak lain untuk memecah ASEAN. Nah, lalu yang terakhir ini terkait dengan penguatan kerjasama ekonomi negara-negara di ASEAN, yang dimana hal ini itu sangat sejalan dengan tujuan dari sentralitas ASEAN agar ASEAN ini semakin kuat dan juga semakin mandiri. Dan ASEAN sendiri ini juga sepakat untuk membangun ekosistem mobil listrik dan menjadi bagian penting dari rantai pasok dunia, dan sehingga hilirisasi industri ini menjadi kunci. Nah, lalu selain itu implementasi transaksi mata uang lokal dan juga konektivitas pembayaran digital antar negara ini juga sepakat untuk diperkuat. Nah, untuk tahu kesimpulan lebih lanjutnya, ayo kita tanya ke Haris. Dan ya, sekarang saya sebagai Haris Aulia akan menyimpulkan apa aja yang udah dibahas sama teman-teman kita sebelumnya mengenai KTT ASEAN. Nah, kesimpulannya KTT ASEAN atau yang disebut Association of Southeast Asian Nation itu adalah pertemuan tingkat tinggi para kepala negara atau pemerintah negara anggota sebagai badan pengambil kebijakan tertinggi ASEAN. KTT ASEAN itu dilaksanakan pertama kali di Bali pada tahun 1976. Pada KTT ASEAN 2023 ini memegang tema ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Nah, apa sih tujuan-tujuannya itu? Ada 4 nih tujuannya. Peningkatan integrasi ekonomi, peningkatan infrastruktur dan koneksivitas, peningkatan kerjasama investasi, dan peningkatan kerjasama dalam pengembangan SDM. Nah, teman-teman jadi tahu kan apa itu KTT ASEAN beserta rincian-rinciannya gitu. Nah, ini video dari kelompok 6. Maaf guys, videonya tidak ada konsep, jadi kalian mungkin agak bosen ngelihatnya.